Di tengah panas terik dan debu kota yang menyesakkan, muncul pemandangan unik di jalanan Tiongkok. Truk-truk melaju perlahan sambil menyemprotkan kabut halus ke udara. Sekilas terlihat seperti sedang menyiram jalan, tapi kenyataannya, mereka sedang mencuci udara. Kendaraan ini disebut truk sprinkler ramah lingkungan. Sebagian dilengkapi meriam kabut bertekanan tinggi yang mampu menembakkan semprotan hingga hampir 100 meter ke udara. Kabut halus itu menangkap partikel debu mikroskopis, menjatuhkannya ke tanah, dan menciptakan efek sejuk layaknya hujan buatan mini di tengah kota yang padat. Dalam beberapa menit, udara jadi lebih ringan dihirup, dan jalanan terasa lebih bersih. Di kota seperti Shenzhen, Sebelasan, hingga Changji, truk-truk ini menjadi bagian dari program resmi pemerintah bernama Blue Sky Protection Campaign. Sebuah proyek besar untuk mengendalikan polusi udara dan menjaga langit perkotaan tetap biru. Truk-truk ini tak beroperasi sembarangan. Mereka digerakkan berdasarkan data kualitas udara real-time. Begitu sensor mendeteksi peningkatan debu, unit terdekat langsung diaktifkan untuk berpatroli. Model terbarunya bahkan berbasis listrik penuh, tanpa suara mesin dan tanpa emisi. Dilengkapi GPS, sensor PM25, dan sistem kontrol otomatis, truk ini bisa menyesuaikan kekuatan semprotan sesuai kondisi sekitar. Semua datanya langsung terkoneksi ke pusat pengendali kota, menciptakan sistem kota cerdas yang peduli pada udara yang dihirup warganya. Tapi ide seperti ini bukanlah hal baru di Tiongkok. Lebih dari 1800 tahun lalu, di masa dinasti Han, Kaisar Ling memerintahkan seorang pejabat bernama Beilan untuk membuat alat bernama Fan Chekewu. Kendaraan sederhana yang menggunakan prinsip sifon dan roda pengungkit air untuk menyiram jalan dan menekan debu di ibu kota kekaisaran. Itulah prototipe truk penyiram pertama dalam sejarah. Lalu pada tahun 1967, lahirlah truk penyiram modern pertama buatan Tiongkok, mobil Jiefangcha 10B yang dimodifikasi oleh Biro Teknik Jalan Raya untuk membersihkan jalan perkotaan. Sejak itu, produksinya terus berkembang pesat. Tahun 1994 tercatat 79 model berbeda diproduksi di 16 provinsi. Dan pada tahun 2020 jumlah produksinya mencapai lebih dari 28.000 unit per tahun. Struktur truk sprinkler terdiri dari tangki air besar, pompa tekanan tinggi, sistem kontrol, pipa air, serta meriam kabut di bagian atas. Bagian bawahnya menyemprotkan air untuk membersihkan jalan dan menurunkan suhu permukaan. Sementara bagian atas menembakkan kabut untuk mengikat debu di udara. Beberapa model bahkan memiliki fungsi ganda, menyemprot depan, belakang, atau keduanya sekaligus. Di musim panas, suhu permukaan jalan bisa menembus 50 derajat Celcius. Dan air semprotan dari truk ini membantu menurunkannya beberapa derajat sekaligus mencegah debu beterbangan. Jadi selain menjaga udara, mereka juga menstabilkan suhu kota dan menciptakan rasa nyaman di tengah lalu lintas padat. Bagi warga, pemandangan truk yang menembakkan kabut seringkali tampak seperti hujan tipis di siang bolong. Namun di balik keindahan itu, setiap semprotan membawa misi besar, menjaga kota tetap bernapas, mengubah debu dan polusi jadi titik-titik air, lalu membiarkan langit biru kembali muncul setelahnya. Mereka bukan sekadar truk penyiram jalan. Mereka adalah penjaga langit biru, mesin-mesin kecil yang berkeliling setiap hari demi udara yang lebih bersih. Dari gagasan kuno dinasti Han hingga teknologi pintar masa kini, truk ini membuktikan bahwa kemajuan modern pun bisa lahir dari ide sederhana. Keinginan manusia untuk hidup di bawah langit yang jernih.